Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Lisa Tiara Yolanita. Saya dari kelas 5C Manajemen Dakwah. Baiklah, di video kali ini saya ingin membuat video hafalan di mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan Islam. Baiklah, di video kali ini saya ingin membuat video mengenai hafalan PDOPS, yaitu Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah. Nah, di kali ini videonya ada yang menarik karena video yang saya buat saya harus menutup mata saya menggunakan penutup mata. Baiklah, di sini yang pertama ada wadiah atau titipan. Di wadiah ini terbagi menjadi dua, yaitu yad domanah dan yad amanah. Yad domanah ini di mana si penerima titipan ini boleh atau berhak menggunakan dana atau barang yang telah dititipkan tanpa harus membagi hasil kepada penitip barang tersebut. Namun, konsekuensinya barang tersebut atau dana tersebut dapat diambil sewaktu-waktu oleh pemilik barang atau dana tersebut. Baiknya, selanjutnya yang kedua yaitu yad amanah. Yad amanah di sini adalah penerima dana atau barang titipan ini tidak boleh menggunakan barang atau dana titipan ini karena melalui kesepakatan kedua belah pihak. Selanjutnya yang kedua yaitu ada namanya syirkoh. Syirkoh ini merupakan bagi hasil. Di syirkoh ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu namanya musyarakah. Musyarakah ini seperti perjanjian kerjasama itu antara bank dan nasabahnya. Bank dan nasabah ini sama-sama mengeluarkan modal dengan porsi yang sama dan konsekuensi yang diterima bersama-sama. Selanjutnya yang kedua yaitu ada yang namanya mudharabah. Mudharabah di sini merupakan akad kerjasama antara bank dan nasabah ini, di mana nasabah yang akan mengeluarkan modal dan bank ini menjadi salah satu penyelenggaranya. Baiklah, selanjutnya yaitu adanya munaroah. Munaroah di sini adalah suatu usaha yang dikerjakan dengan imbalan yang sesuai dengan hasilnya. Sedangkan itu biaya pengerjaan dan modalnya itu ditanggung oleh si pemilik modal tersebut. Yang terakhir yaitu adanya musakoh. Musakoh di sini merupakan kerjasama antara pemilik modal dan si penggarap, di mana si penggarap ini hanya bertanggung jawab itu atas pemeliharaan dari usaha tersebut. Sebagai imbalannya, si penggarap ini berhak menerima sebagian dari hasil yang didapat oleh usaha tersebut. Misalnya, dia menggarap sebuah sawah dan dia akan berhak atas sebagian dari hasil panen sawah tersebut. Baiklah, selanjutnya ada namanya tijaroh. Tijaroh ini merupakan jual beli. Dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah murabahah, adalah akad jual beli ini antara dua belah pihak, di mana pembeli dan penjual ini menyepakati harga jual yang terdiri dari harga belinya dan ditambah dengan ongkos pembelian dan keuntungan bagi si penjualnya. Dan yang kedua ada namanya salam, yaitu pembelian dan pembayarannya ini di muka, tetapi barangnya diserahkan di kemudian hari. Yang ketiga yaitu ada yang namanya istisna, adalah akad pembelian jual beli barang melalui pesanan dengan kriteria yang sesuai dengan pesanan pembeli tersebut. Baiklah, yang selanjutnya ada ijaroh atau sewa. Di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah mutlakoh. Mutlakoh ini yaitu bentuk kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola dana. Dan yang kedua ada yang namanya IMBT atau Ijaroh Muntahiyah Bit Tamlik. Di sini yaitu akad sewa menyewa yang diakhiri itu dengan pemindahan kepemilikan. Baiklah, yang selanjutnya ada ujroh atau jasa. Ujroh atau jasa ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu wakalah. Wakalah ini merupakan suatu perjanjian yang menyepakati adanya perlimpahan kekuasaan dari pihak pertama kepada pihak kedua itu dalam hal yang boleh diwakilkan.
Baiklah, yang selanjutnya yang kedua yaitu kafalah. Kafalah di sini itu suatu bentuk perjanjian yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak yang ditanggung tersebut. Yang ketiga yaitu ada yang namanya hawalah. Hawalah ini transaksi pengalihan utang piutang. Baiklah, yang keempat yaitu ada namanya ran, yaitu di mana ran ini merupakan perjanjian utang piutang dengan menahan sebagian barang itu sebagai jaminan atas utang tersebut gitu, dan menahan barang tersebut sampai semua utang piutang tersebut dilunasin. Yang terakhir yaitu adanya qard hasan, merupakan suatu sistem yang berkaitan dengan segala bentuk pinjaman tanpa imbalan atau biasa itu disebut dengan yang namanya tolong-menolong. Baiklah, sekian video hafalan ujian tengah semester saya. Terima kasih yang telah menonton dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.